Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan pengertian, karakteristik, dan jenis-jenis alat pendidikan pada mata kuliah pedagogi dengan dosen pengampu Ibu Fevi Surnati MPD, pertemuan ke-6, Senin, 2 Oktober 2023. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Nurlidia Nurson dengan NIM 2200502026 dan rekan saya, Windy Juitasari dengan NIM 2200504043. Selanjutnya, yang pertama itu terkait dengan pengertian alat pendidikan. Apa itu alat pendidikan? Menurut Muharram A 2009 menyatakan bahwa alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, baik berbentuk material maupun non-material. Dengan begitu, alat pendidik merupakan faktor pendidik yang sengaja dibuat dengan digunakan demi mencapai tujuan pendidik yang diinginkan. Mengenai alat pendidikan, maka terbayang suatu hal yang berhubungan dengan alat berupa material seperti sarana dan prasarana. Namun, pada kegiatan pendidik, alat pendidikan tidak hanya terbatas pada bentuk material tetapi non-material, seperti halnya perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan proses transformasi. Proses transformasi merupakan bagian dari proses pendidikan, yaitu suatu usaha yang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi terdidik agar sampai pada tujuan pendidik yang diharapkan. Dalam mencapai tujuan itu, maka peran alat pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam pendidikan, terutama sebagai penunjang kelancaran pendidikan itu sendiri. Selanjutnya itu karakteristik alat pendidikan. Merupakan kondisi ideal alat pendidikan baik yang berkaitan dengan alat pendidikan berbentuk material maupun non-material yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Alat pendidikan berbentuk non-material menunjukkan pada bagaimana sebaiknya menerapkan perbuatan atau tindakan terhadap terdidik. Sedangkan alat pendidikan material menunjukkan pada manfaat dan keamanan alat dan perabotan yang digunakan oleh terdidik. Berikut perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidikan dalam menjalankan kegiatan pendidikan seperti yang pertama itu alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Yang kedua, perbuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Yang ketiga, biaya pendidik relatif murah. Yang keempat, alat pendidik hendaknya enak dan nyaman bila ditepati dan tidak dipakai, sehingga tidak menggunakan keamanan pemakaian. Yang kelima, alat pendidik relatif ringan dan mudah dipindah-pindahkan. Karakteristik alat pendidik non-material. Yang pertama yaitu perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dari awal dalam proses pendidikan dengan memikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu karena manusia mempunyai sifat konservatif yang cenderung untuk mempertahankan atau tidak merubah kebiasaan. Yang kedua yaitu dilakukan dengan hati-hati, diawali dengan memberikan beberapa perbuatan hendaklah dilakukan atau diawali dengan beberapa gambaran yang sesuai dengan ajakan terdidik untuk melakukan. Yang ketiga, gambaran tidak harus memaksa diri atau tidak berlebihan. Perbuatan atau tindakan hendaklah membiasakan terdidik akan hal-hal yang dikerjakan agar menjadi biasa untuk melakukan sesuatu secara otomatis tanpa harus disuruh orang lain atau menunggu sampai orang lain merasa tidak senang padanya agar kebiasaan yang buruknya. Yang kelima yaitu perbuatan atau tindakan hendaklah digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya dilakukan terdidik. Yang keenam, perbuatan atau tindakan hendaknya pendidik tidak harus memaksakan diri demikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar sebagai pribadi atau sebagai diri sendiri. Yang ketujuh, perbuatan atau tindakan hendaklah
terlebih dahulu misalnya dalam menguji karena akan berakibat pada kurang baik terutama pada pendidik yang lebih mampu menimbang dengan akalnya. Yang kedelapan, perbuatan atau tindakan pendidik hendaklah bijaksana menanggapi kalau ada suatu kesalahan dari pendidik. Sebab sebelum tentu suatu kesalahan itu dibuat dengan sengaja, misalnya dalam menerapkan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh pendidik. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, jenis-jenis alat pendidikan. Alat pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian, yakni menurut Dr. Madio Eko Susilo membagi alat pendidikan menjadi dua jenis, yakni yang pertama alat pendidikan material dan alat pendidikan non-material. Nah, alat pendidikan material merupakan alat pendidikan yang nyata dan dapat kita lihat secara langsung, seperti benda-benda yang dapat kita lihat, yang dapat kita raba. Nah, alat pendidikan non-material merupakan benda-benda ataupun alat-alat yang tidak dapat kita lihat namun bisa kita pahami dan kita rasakan. Selain itu, ada pula alat-alat pendidikan yang dibedakan berdasarkan berbagai segi. Yang pertama yaitu ada alat pendidikan positif dan alat pendidikan yang negatif. Alat pendidikan positif merupakan alat pendidikan yang mengajarkan sesuatu yang baik, misalnya pembiasaan, perintah, pujian, dan ganjaran. Yang kedua, ada alat pendidikan preventif dan korektif, yang merupakan alat pendidikan preventif seperti mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, seperti pembiasaan, perintah, ujian, ganjaran. Lalu ada alat pendidikan korektif yang berupa eh, memperbaiki atau melarang anak terhadap sesuatu hal yang buruk seperti celaan, ancaman, atau memberikan hukuman. Yang ketiga yaitu alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Alat pendidikan yang menyenangkan dapat berupa alat-alat atau suatu hal yang dapat menimbulkan rasa senang pada anak-anak, misalnya memberikan pujian. Nah, alat pendidikan yang tidak menyenangkan itu merupakan alat pendidikan yang menimbulkan rasa tidak senang pada anak-anak, seperti hukuman. Nah, segitu. Saya Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.